Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Latifah dengan NIM 2116050002 serta rekan saya Depi dengan NIM 2116050037. Di sini kelompok kami produk bank syariah pemeriksaan syariah. Sebelum melanjutkan materi, di sini saya akan menyampaikan materi pembahasannya. Yang pertama yaitu penyaluran dana bank syariah. Yang kedua yaitu produk penghimpunan dana. Yang ketiga jasa perbankan. Yang keempat periksaan bank syariah. Yang kelima prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Yang keenam yaitu kertas kerja pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu standar produk perbankan syariah murabahah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau jasa atau transfer of property. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang tersebut. Seperti yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Transaksi ini di mana barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang selanjutnya yaitu istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istina pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi, di mana spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Yang kedua yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Yang ketiga yaitu transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil yaitu yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib. Keempat yaitu akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini terdiri dari hiwalah atau alih utang piutang. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Pada praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang kedua yaitu ran atau gadai. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Yang ketiga yaitu qard adalah pinjaman uang. Qard merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Yang keempat yaitu wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LC, inkaso, dan transfer uang. Yang terakhir yaitu kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Materi selanjutnya yaitu tentang produk penghimpunan dana. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Maka implikasi hukumnya sama dengan qard, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Prinsip mudharabah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mudharabah mutlakah. Penerapan mudharabah mutlakah dapat berupa tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah yang selanjutnya yaitu mudharabah muqayyadah atau on balance sheet, yang di mana jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Yang ketiga yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Yang ketiga yaitu akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Wakalah atau perwakilan dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. Materi yang ketiga yaitu tentang jasa perbankan. Yang pertama yaitu sharf atau jual beli valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua yaitu ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box, dan jasa tata laksana administrasi dokumen, di mana bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Baik, hanya itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Depi, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan bank syariah. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan tersebut kontrak perjanjian, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya, laporan internal, surat internal, dan lain-lain. Pada prinsipnya, Dewan Pengawasan Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber, termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Alur pemeriksaan bank syariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang selanjutnya yaitu prinsip, prosedur, dan juga persyaratan pemeriksaan. Prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1, butir 13 Undang-Undang 21 Tahun 2008 yang merupakan landasan dalam prinsip bank syariah.
adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau zarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu izarah wa iktikna. Prosedur sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baku atau dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari kegiatan yang sama. Mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan, proses yang dijalankan melalui kegiatan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan. Pasal 31, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 31A, Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan terhadap bank berkewajiban merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Segala laporan pemeriksaan terhadap bank, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri maupun pihak lain dan atas nama Bank Indonesia bersifat rahasia. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat oleh auditor. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atau prosedur pemeriksaan yang dilakukan, di tes-tes yang diadakan, informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, rencana pemeriksaan, surat-surat konfirmasi, representasi, serta rincian-rincian pos neraca dan laba rugi. Materi yang terakhir yaitu pemeriksaan bank syariah. Murabahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi. Yang terdiri dari yang pertama itu pihak yang berakad, yang terdiri dari penjual yaitu bank, pembeli yaitu nasabah, dan juga pemasok. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan, yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan, harga barang. Serta yang ketiga yaitu tujuan akad. Yang terakhir ada akad yang yaitu serah atau ijab, dan juga terima yaitu kabul. Berdasarkan mekanisme pembayaran, jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, murabahah dengan cicilan, yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Adapun prinsip pembiayaan murabahah. Yang pertama, pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif. Yang kedua, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau di bawah tangan. Yang ketiga, saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank atau sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli seperti harga pokok, margin, kualitas, dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, dalam kontrak perjanjian, pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan juga margin. Yang kelima,
Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan pembiayaan yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Yang keenam, biaya-biaya yang terkait langsung yang didapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan, antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara atau meningkatkan nilai barang. Yang ketujuh, nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembayaran secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.